Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih ada komen dari bukan anak senja, katanya bukan anak senja, anak maghrib mungkin ini. Nah, nggak tahu juga, kita langsung lihat channelnya, bukan anak senja. Perasaan saya udah klik tadi channelnya. Nah, ini channelnya bukan anak senja. Wah, ada iklannya. Jangan-jangan udah monet. Belum. Udah saya cek channelnya belum monet. Tapi kita doakan bareng-bareng agar channelnya segera dimonet dan tentunya bisa cuan. Nah, tapi sebelum kita obok-obok channelnya, kita ngopi dulu dah. Langsung tulis komen untuk yang channelnya belum direview. Hmm, ngopi dulu dah. Oke, kita langsung lihat bukan anak senja dengan 1.100 subscriber. Subscriber udah mantap, video udah banyak, 700 video. Berapa view channel ini? Lah, kok kakak mau tahu view channelnya berapa? Mau tahu ndak ya? Mau tahu atau mau tahu banget nih? Bingung saya jadinya. Bukan anak senja, tuh kan dia tulis bukan anak senja tapi anak maghrib. Tuh kan, bukan anak senja tapi anak maghrib, dia tulis. udah udah diduga. Nah, ini dia channelnya ini 400.000 kali ditonton. Wah, ini harus dimonet, ini harus. Kita langsung ke TKP dah. 403.000 kali ditonton. Kenapa ini ditolak? Nah, kita lihat bagian videonya. Kita lihat dari yang paling populer. Nah, tadi ini saya nyimak dua konten ini. Sebenarnya udah keduga kenapa nih channel tidak monet. Simpelnya ketika kita lihat kan kita udah duga nih, ini kayaknya nih quotes. Kayaknya quotes. Begitu kita baca komennya, akhirnya aku paham story WA Islami 30 detik, status WA Islami menyentuh. Itu kan quotes ini, kayaknya nih kata-kata bijak. Ketika usia bertambah, status WA Islami menyentuh hati, story WA 30. Itu kan kita udah merasakan ini. Kayaknya ini channel kata-kata bijak. Lalu yang jadi persoalan, apakah channel kata-kata bijak tidak boleh monetisasi? Boleh, boleh. Lah kok dia nggak monet, nggak, bagaimana dong? Kita lihat dulu deh bagaimana videonya. Ada iklannya, ada. Monetnya yang belum. Apalagi dolarnya ya. Oke, kita simpan lagi dolar. Kamu baik-baik di sana ya. Duduk baik-baik. Ini yang menjadi persoalan, ini yang kayak begini sebenarnya. Kita lihat kawan-kawan, lihat ini diiringi musik. Tertulis seperti begini, gambar di belakang tidak bergerak, tulisannya muncul dari samping seperti begini. Kalau kawan-kawan lihat, ingat ndak presentasi kalau di kampus atau di sekolah atau di penyuluhan atau di pokoknya PowerPoint, presentasi slide, gambar di belakang ndak bergerak, tulisan masuk dari kiri ke kanan. Ingat ndak? Itu. Ini jadinya kehitung slide. Wah, konten slide nggak boleh dimonet ya, Kak? Nah, di situ persoalannya ada di mana itu. Kita kan harus bicara berdasarkan ada dasarnya. Jadi saya tunjukkan kepada kawan-kawan kebijakan program AdSense. Biar kawan-kawan lihat sendiri dah bagaimana kalau konten itu tampilannya seperti slide. Kenapa ditolak? Nah, kita lihat dah. Ada tertulis di mana itu konten berulang. Nah, ini. Contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Ada di bagian apa? Di bagian konten yang berulang.
Dia masuk ke konten berulang. Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut menurut YouTube. Nah, jadi bagaimana contohnya kebijakan ini berlaku untuk channel secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video melanggar panduan ini, seluruh channel tidak bisa dimonetisasi, gagal cuan. Bagaimana contohnya? Konten yang melanggar pedoman ini, contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Oke, kawan-kawan lihat judulnya ini dikasih contoh untuk konten berulang. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya kata-kata dari YouTube-nya. Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari situs atau feed berita. Tadi kan bukan teks yang dibacakan. Lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tapi identik lagu aslinya. Bukan lagunya yang bermasalah tadi, bukan. Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar, narasi yang rendah. Nah, narasi yang rendah ini bisa ini. Terus habis itu konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal dihasilkan secara terprogram. Ini bisa kena juga karena terlalu mirip. Jadi dikira diproduksi massal mirip-mirip semua, dikira pakai program. Tapi yang paling kena itu ini, slideshow gambar atau teks scroll. Teks muncul dari kiri ke kanan dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Kita perlihatkan lagi kontennya sekali lagi. Mana sih itu kontennya yang tadi? Akhirnya aku paham judulnya. Ini ada lagi iklannya loh. Artinya ini sudah diberikan kode-kode oleh YouTube. Bagaimana maksud kodenya? Cepat diperbaiki channelnya agar sobat monet. Udah dikode sama YouTube, tinggal kita perbaiki aja lagi. Nah ini kontennya yang ini kan, yang tadi hanya diiringi musik dan habis itu tidak ada narasi, tidak ada orangnya, tampilan seperti slide. Nah, kawan-kawan bisa lihat teks muncul dari kiri ke kanan. Jadi YouTube ngiranya nih ini konten slideshow. Dikira ini konten slideshow. Akhirnya aku paham. Kita coba play. Kita play lagi. Nah, dikira slideshow, tulisan dari kiri ke kanan. Nah, tulisan muncul, slideshow gambar atau teks. Sedikit tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi, tanpa narasi. Nah, di sini persoalannya hanya diiringi musik. Channel seperti ini ada juga yang lolos monetisasi. Yang saya komen, ada yang berkomen itu yang Gudang Cerita kalau nggak salah nama channelnya. Dia komen juga, bahkan saya buatkan video kayak begini. Beliau itu lolos monetnya, mulai merubah kontennya, tetap cerita juga. Ini kan motivasi. Kalau beliau itu cerita pakai teks juga, tapi videonya di belakangnya itu bukan lagi gambar, melainkan video. Nah, jadi bisa. Slideshow gambar kan tidak boleh, di belakangnya kita ganti jadi video. Teks scroll ini kita tambahi, teksnya tetap ada, tapi bukan muncul-muncul satu kayak begitu. Satu aja dulu,
jepret 1-2 baris, hilang 2 baris lagi, hilang 2 baris lagi. Belakangnya ini video, bukan gambar, agar ndak kena ini lagi nih. Lalu ditambah narasi, ini kan tanda koma. Jadi walaupun bukan edukasi, ditambah narasi kita, dikasih narasi kita, jadi lolos monetisasi. Nah, atau channel 1%. 1% itu tulisan juga kan? Jadi tampilan itu penting sekali. Hanya kadang kita menyepelekan tampilan. Tampilan itu penting sekali karena yang mereview kan tim YouTube itu kan bagaimana begitu. Pada saat mereview itu dia maunya ini terlalu mirip antara ini dengan ini. Begitu diklik berasa slide. Kayak begini ini lebih parah lagi nih. Walaupun di belakangnya bergerak tapi hanya titik-titik. Cara paling amannya, sobat keluar dah, rekam jalanan. Rekam jalanan, hilangkan suaranya. Rekam jalanan, kayak misalkan video, kalau video saya agak capek. Yang video walking around itu agak capek karena kita sambil jalan. Rekam aja jalanan atau rekam apa yang bergerak begitu. Jadi di belakangnya ini video. Tulisannya jangan juga muncul bulat-bulat banyak begitu. Wah, ini kita lari ini pencetannya. Aduh. Tulisannya jangan juga bulat-bulat jepret muncul semua. Satu-satu tulisannya muncul. Kalau mau lebih aman lagi, kita muncul dah kecil-kecil. Saya putar satu lagi. Ini kan begini, ini tulisan muncul, kita muncul dah kecil-kecil di bawah. Tapi kalau ndak mau muncul, pakai saja rekaman di jalanan. Yang penting kita rekam sendiri. Kita muncul dah di sini. Terkadang kita tidak, mana saya coba baca. Terkadang kita tidak boleh terlalu mengharapkan orang lain. Karena akan ada suatu saat orang terdekat kamu juga tidak dapat menyokong atau menolong kamu. Dan pada akhirnya tetap diri kamu yang harus melakukannya sendiri. Nah, jadi berasa baca puisi aja deh. Dan bagaimana supaya tidak muncul semuanya langsung kayak begini. Munculnya 2-2 baris boleh dah. Muncul 2 baris, hilang 2 baris yang lainnya. Muncul 2 baris, hilang 2 baris lainnya. Nah, terus habis itu apa yang harus dilakukan channel ini? Buat video banding. Tapi buat dulu video model barunya. Coba kita lihat kapan video paling barunya ini. Oh, video baru yang saya klik tadi tuh ya, 3 jam yang lalu ini. Nah, ini masih juga begini, agak sulit. Harus diperbaiki, walaupun di belakangnya ini berasa bergerak, tapi ini tetap berasa slide. Jadi ikuti yang saya utarakan tadi. Setelah membuat 5-10 video, buat video banding. Agar kita istilahnya itu kita bersikeras bahwa kita ini benar. Video bandingnya itu bagaimana kriteria videonya itu ini. Tinggal di screenshot. Oke, screenshot yang ini, screenshot sekarang. Oke, video saja tanpa deskripsi, kurang dari 5 menit, tidak publik. Artinya yang nonton hanya kita yang punya channel sama orang yang tahu linknya. Yang tahu linknya itu yang mereview channel kita kan. Nah, berarti hanya 2 orang aja tuh yang menonton video review ini. Menonton video banding ini. Jadi ndak usah gugup. Kenapa saya utarakan itu? Karena saya mau videonya dalam bahasa Inggris. Jadi kita bicara bahasa Inggris, pakai Google Translate aja dah. Bikin teksnya, taruh teksnya di sini. Kan ini teksnya ini bisa kita atur supaya tidak kelihatan kamera. Anggap ini tidak kelihatan kamera, kan kita tinggal baca. Hello YouTube, saya dari channel ini bla 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 bahasa Inggris. Walaupun di sini ditulis menampilkan subtitle bahasa Inggris. Tapi jangan, dan tidak usah repot-repot tulis subtitle bahasa Inggris. Subtitlenya itu kita tulis saja di kertas, kita taruh di sini, kita baca, bicara ke kamera. Tidak ada juga yang nonton kan karena ini tidak publik. Lalu upload ke channel kita. Tapi ini baru kriteria videonya.
isi videonya itu loh seperti bagaimana. Isi videonya ada di bawahnya lagi, tenang. Isi videonya ada. Ini yang harus diisi dalam videonya. 30 detik pertama videonya itu harus mencantumkan URL. Tunjukkan channelnya. Ini channelnya saya dari channel ini. Tunjukkan di 30 detik pertamanya. Lalu habis itu ini yang paling penting di nomor 4. Harus menunjukkan contoh visual cara membuat konten. Nah, jadi kita tunjukkan konten yang ini saya yang buat. Buktinya apa? Ini ada video rekaman bagaimana saya mengisi suara pada video itu. Makanya ini harus direkam sebelum video diupload. Pada saat kita proses video tersebut, kita direkam pakai HP lain, mengedit video tersebut. Jadi kita tunjukkan, sekarang ini saya lagi edit video yang ini yang mau saya upload. Jadi ketika kita banding, kita tunjukkan video yang diupload ini proses buatnya sempat saya rekam sebagai bukti. Lebih ke klarifikasi jadinya. Klarifikasi tentang begini cara saya isi suara, begini cara saya rekam konten, begini cara saya edit. Ini saya nih dari channel ini. Kayak begitu. Ini durasinya udah meledak lagi nih, nggak ada penontonnya nanti. Oke dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kawan-kawan langsung komen di bawah yang belum saya ubek-ubek channelnya. Semoga ada manfaatnya dan channelnya bisa cuan. Nah, kan itu kan utamanya bagaimana supaya channel kita bisa monetisasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap.